Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak parau ya. Ini lagi sedikit batuk, pilek, sedikit ngedrop juga. Nah, jadi malam hari ini untuk meningkatkan imun, kita baca-baca buku yang lucu-lucu ya. Ini buku dari Pak Quraish Shihab. Buku ini tuh isinya kisah-kisah lucu. Kisah-kisah lucu di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti kisahnya tentang para sahabat nih. Nah, coba kita baca ya kisah-kisahnya. Kisah-kisah lucu gitu ya, buat meningkatkan imun tubuh gitu. Jadi ternyata di era Rasulullah, para sahabat itu juga bukan orang yang selalu serius-serius amat gitu ya. Ada juga sebagian tuh yang konyol gitu. Ada juga yang mungkin kalau bahasa kita sekarang gelo gitu ya, gelo gitu. Nah, ini ada satu kisah di sini di buku ini ya. Satu kisah, ini sahabat Rasulullah namanya sahabat Nuaiman. Jadi sahabat Nuaiman namanya ya. Sahabat Nuaiman. Ini salah satu sahabat yang agak konyol gitu ya, tapi sering bikin Rasul ketawa gitu. Jadi ini salah seorang sahabat, saya bacakan ya ceritanya ya. Ini menurut saya sih lucu gitu ya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat senang bergurau, namanya adalah Nuaiman. Nuaiman. Ia tidak hanya bergurau di depan Nabi SAW, tetapi justru bergurau dengan Nabi juga gitu, bergurau dengan Nabi sendiri. Ia tidak berkunjung ke Madinah kecuali membeli sesuatu dan membawanya kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Bayarlah wahai Rasulullah," gitu. Nah, jadi Rasul suruh bayar gitu ya, dia yang beli, Rasul yang suruh bayar. Nah, Nabi SAW bertanya, "Bukankah engkau menghadiahkannya untukku, wahai Nuaiman?" Nah, lalu kata Nuaiman, "Saya tidak memiliki uang ya Rasulullah, sedangkan saya ingin engkau makan bersamaku." Nah, jadi ini dia pengen makan bersama Rasulullah, tapi nggak mau modal gitu ya. Lalu Nabi tertawa, lalu memerintahkan membayar harganya. Nah, itu kisah yang pertama. Lalu yang kedua, ini lebih konyol lagi nih. Kisah yang kedua ini, suatu ketika sahabat Nuaiman sedang berangkat berdagang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke Basrah atau Irak ya, dalam satu perniagaan. Bersama mereka ikut juga Suwaidan. Nah, jadi ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Suwaidan, dan sahabat Nuaiman radhiyallahu anhum ya. Sahabat Suwaidan ini tugasnya adalah membawa perbekalan. Nah, sahabat Suwaidan bertugas membawa perbekalan. Lalu, suatu ketika Nuaiman meminta kepada Suwaidan agar diberi makanan. Nah, ini si Nuaiman lapar nih ceritanya. Dia minta makan sama Suwaidan. Tetapi Suwaidan enggan. Nah, Suwaidan nggak mau ngasih. Karena Abu Bakar sedang tidak di tempat. Jadi Abu Bakarnya lagi entah kemana. Nah, Suwaidan dititipin perbekalan gitu kan. Nah, Suwaidan nggak mau ngasih Nuaiman tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Jadi, ketika Nuaiman minta, Suwaidan nggak ngasih. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaidan. Nuaiman yang senang bergurau mengancam, "Kamu gitu ya, nantikan pembalasanku." Nah, kalau orang kita kayak gitulah, nantikanlah pembalasanku. Ia kemudian berkunjung kepada beberapa orang, menawarkan kepada mereka untuk membeli hamba sahaya dengan harga sangat murah. Nah, ini masih berlaku hamba sahaya ya. Jadi si Nuaiman kan tadi ditolak nih sama Suwaidan. Minta makanan ditolak sama Suwaidan. Akhirnya Nuaiman ngerjain Suwaidan nih ceritanya. Gue kerjain nih orang nih. Nah, akhirnya si Nuaiman ini keliling pasar gitu ya. Keliling, ketemu sama orang, dia nawarin budak gitu. Jadi si Nuaiman ini ngaku-ngaku punya budak kepada seseorang. Menawarkan budak tersebut untuk dijual kepadanya gitu. Menawarkan kepada mereka untuk membeli hamba sahayanya dengan harga sangat murah. Nah, saya mau jual murah. Hamba sahaya saya nih, siapa yang mau beli? Nah, kira-kira begitulah. Nawar-nawarin gitu si Nuaiman ini. Sambil memberitahu kelemahannya. yaitu bahwa hamba sahaya itu seringkali menyatakan dirinya seorang merdeka.
Nah, jadi si Nuaiman mengaku punya hamba sahaya, dia mau jual murah, tapi kekurangan dari hamba sahaya ini, dia selalu bilang kalau dirinya merdeka, dia bukan hamba sahaya gitu ya. Saya tuh orang merdeka, saya bukan hamba sahaya. Nah, kata Nuaiman, hamba sahaya saya tuh kejelekannya kayak gitu, suka ngaku-ngaku merdeka, padahal mah dia hamba sahaya. Nah, gitu. Lalu yang ditawari setuju. Lalu mereka bersama Nuaiman menuju ke tempat di mana Suwaidan sedang duduk. Nah, jadi ini si Nuaiman nih ngerjain Suwaidan. Ternyata si budak yang dimaksud itu adalah Suwaidan. Nah, ini kebangetan banget ya Nuaiman ya. Dia ngerjain Suwaidan, dia ngaku-ngaku kalau Suwaidan itu hamba sahayanya Nuaiman gitu. Dia mau jual murah. Nah, tadi dibilangin sama orang yang mau beli, nanti budak saya gitu ya, hamba saya tuh suka ngaku-ngaku orang merdeka. Kamu kalau dia ngaku-ngaku merdeka, jangan percaya. Itu tuh emang udah, udah kejelekan dia kayak gitu, intinya gitu. Nah, akhirnya Nuaiman menunjuk ke Suwaidan. Itu tuh, hamba saya, menunjuk ke Suwaidan gitu ya. Itu, Pak gitu, hamba saya yang itu orangnya gitu. Tuh, ambil aja tuh, ambil gitu, udah dibayar gitu ya. Udah dibayar. Nah, nunjuk ke Suwaidan itu tuh orangnya gitu. Jadi Suwaidan ini yang dikerjain gitu. Akhirnya Suwaidan sama si pembeli hamba saya tadi bener-bener ditarik gitu ya, diikat gitu. Nah, kemudian si Suwaidan kan berontak ya. Dia kan bukan hamba sahaya gitu. Dia orang merdeka. Ketika tahu dia diikat gitu, dikira hamba sahaya sama orang yang beli tadi, dia berkata, saya itu orang merdeka gitu. Saya bukan hamba saya orang merdeka gitu. Tapi si pembelinya bersikeras gitu. Udah, saya tuh udah tahu, tuan kamu udah bilang kalau kamu tuh suka bilang merdeka padahal kamu hamba sahaya gitu. Jadi si Nuaiman ini cerdas-cerdas konyol gitu ya. Kebangetan gitu. Kami telah mengetahui sifatmu, engkau suka mengaku seorang yang merdeka padahal engkau adalah hamba sahaya. Nah, jadi ini cerita ringkasnya, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Suwaidan, ada sahabat Nuaiman. Nah, mereka bertiga pergi ke daerah Basrah, Irak untuk berniaga gitu ya. Nah, terus setelah sampai di sana, Nuaiman lapar intinya sih. Nuaiman lapar, dia minta makanan sama Suwaidan. Tapi sama Suwaidan nggak dikasih, karena sahabat Abu Bakar lagi nggak di tempat gitu kan. Nah, ya Nuaiman gitu ya, nggak dikasih dia kesel. Akhirnya dia ngerjain Suwaidan, tapi ngerjainnya kebangetan gitu ya. Dia nawar-nawarin ke orang-orang, ngaku-ngaku punya hamba sahaya. Dia pengen jual hamba sahaya. Ternyata yang ditawar-tawarin itu si Suwaidan ini gitu. Si temennya ini, si Suwaidan, dia ngomong ke orang-orang kalau Suwaidan ini hamba sahaya dia. Akhirnya dijual murah, sambil dia ngomong ke pembelinya, ini hamba saya jual murah, tapi dia punya kelemahan, suka ngaku-ngaku orang merdeka, padahal hamba sahaya. Nah, setelah dikasih tahu kayak gitu, cocok deal, diambillah si Suwaidan ini, diikat, dibawa. Ya Suwaidan teriak-teriak, kan saya bukan hamba saya orang merdeka. Nah, karena si Nuaiman tadi udah bilang ke pembelinya, suka ngaku-ngaku, pembelinya pun, saya udah tahu, hai hamba saya udah tahu kamu suka kayak gitu, saya udah dikasih tahu sama majikan saya Nuaiman gitu. Jadi akhirnya ditarik, diikat, untungnya belum jauh, itu Abu Bakar datang gitu. Abu Bakar datang, lalu akhirnya diselesaikanlah gitu, diselesaikan semuanya, dan nggak ada yang marah ke Nuaiman gitu, nggak ada yang berani marah ke Nuaiman, karena memang Nuaiman ini salah satu yang dicintai oleh Rasulullah gitu ya, orangnya lucu gitu, dan beliau ini salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Nah, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu udah ibarat kata sahabat-sahabat kesayangan ya. Nah, bahkan ketika Rasulullah diceritakan perihal ini gitu ya, perihal kisahnya Suwaidan yang dijual, Suwaidan yang dijual oleh Nuaiman, ini Rasulullah ketawa gitu. Rasulullah nggak marah gitu ya. Rasulullah ketawa. Bahkan ketika kisah ini diceritakan berulang-ulang sepanjang tahun gitu, sering diulang, diceritakan ke Rasulullah, Rasulullah selalu tertawa kalau ingat kisahnya Nuaiman menjual Suwaidan gitu. Nah, ini lucu ya. Lucu nggak? Lucu ya? Itu kisah yang kedua ya. Nah, ini kisah satu lagi nih. Kisah yang selanjutnya adalah
ketika Nuaiman ngerjain orang buta. Jadi ada orang buta di Madinah namanya Makhramah bin Naufal. Ini udah tua gitu, usianya 115 tahun. Orang ini disegani di Madinah. Suatu ketika dia berada di masjid dan hendak membuang air kecil. Tapi karena dia buta, maka kamar kecil tidak ditemukannya. Nah, Nuaiman nih lagi-lagi. Nuaiman melihatnya, lalu mengantar Makhramah ke suatu tempat dan mempersilakannya memenuhi hajat sambil meninggalkannya. Ternyata tempat tersebut bukanlah kamar kecil. Nah kan, bener-bener kan Nuaiman nih, kebangetan kalau ngerjain orang. Sehingga orang tua itu dikecam oleh yang melihatnya. Makhramah kemudian mengetahui bahwa yang mengantarnya ke tempat itu adalah Nuaiman, yang sengaja ingin bergurau dan mempermainkannya. Maka dia bersumpah akan memukul Nuaiman dengan tongkatnya sekuat tenaga bila ia menemuinya. Nuaiman selalu mengelak. Setelah berselang waktu yang cukup lama dan Makhramah pun telah melupakan kasusnya, Nuaiman datang lagi kepadanya mengingatkan peristiwa itu sambil berkata, "Engkau ingin memukul Nuaiman? Itu dia sedang sholat." Padahal yang sholat adalah Utsman bin Affan. Masya Allah, nih sahabat Utsman kena juga nih. Nuaiman mengantarnya kepada Utsman. Lalu Makhramah memukul Utsman hingga terluka. Masya Allah. Keluarga Makhramah marah besar terhadap Nuaiman dan merasa malu kepada Utsman. Tetapi Utsman meminta mereka tidak mengganggu Nuaiman. Nah, apalagi dia adalah salah seorang yang terlibat bersama Nabi dalam perang pertama umat Islam, yaitu perang Badar. Nah, jadi kalau yang ini nih, kisahnya Nuaiman ngerjain orang buta. Jadi ada orang buta di Madinah pengen pipis. Karena dia buta, dia nggak tahu kan WC di mana. Nah, akhirnya sama Nuaiman dikerjain. Diantar ke satu tempat nih, WC nih gitu. Akhirnya dia pipis dari situ. Nah, ternyata itu bukan WC gitu. Ternyata itu bukan WC. Akhirnya orang ngeliat kan, "Hei, kamu gimana sih?" gitu. Pipis sembarangan gitu ya. Wah, dia malu deh tuh akhirnya. Dia malu, dia tahu kalau yang ngerjain itu Nuaiman gitu. Nah, akhirnya dia bersumpah pengen mukul Nuaiman kalau ketemu Nuaiman gitu ya. Nah, akhirnya setelah berlangsung lama berlalu, Nuaiman tahu kalau si orang buta ini pengen mukul dia. Nah, Nuaiman pengen ngerjain lagi gitu. Ketemu lagi, dia ditanya, "Wahai Pak Makhramah, kamu pengen mukul Nuaiman ya?" Si Makhramah ini nggak tahu kalau yang ngomong ini Nuaiman gitu. Nah, akhirnya, "Iya, saya pengen mukul Nuaiman." "Ya udah, saya anterin deh sini. Tuh, Nuaiman lagi sholat tuh. Yuk, saya anterin sampai di sampingnya, ntar kamu pukul tuh orang." Dibawa ke sampingnya Sayyidina Utsman bin Affan gitu, Masya Allah. Ini Sayyidina Utsman akhirnya dipukul sama si Bapak Makhramah ini, cetar. Tapi Utsman nggak marah gitu. Karena apa? Karena Nuaiman yang ngerjain gitu. Nuaiman ini luar biasa. Gelo gitu ya, sahabat yang gelo. Nah, itu dulu teman-teman ya. Ini masih banyak ke ceritanya. Malam ini itu dulu deh. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau menurut kamu kisah ini lucu dan menarik. Terima kasih.